perbedaan antara SI dan TI itu seperti apa Mas? Dari segi pembelajarannya atau dari segi apa itu? Oke, itu. Salam biner. Hai guys, kembali lagi bersama podcast Informatika. Bersama saya Isamullah sebagai host Informatika, podcast Informatika. Saya di sini akan membahas mengenai informatika dan teknik informatika. Dan saya di sini tidak sendirian. Saya bersama narasumber kita dari Universitas Peradaban, yaitu Mas Nova Adi Saputra. Kepada Mas Nova Adi Saputra bisa memperkenalkan diri kepada warga informatika. Oke, terima kasih ya Mas Izel atas waktunya. Saya mengenal diri pada teman-teman semua. Nama saya Nova Adi Saputra, dipanggil Nova. Betul, saya berkuliah di Universitas Peradaban dan masih seperti teman-teman ya, masih kuliah juga. Saya masih menyelesaikan laporan PKN. Mas Nova sendiri itu dari awal basicnya sudah informatika atau belum? Soalnya kan di sini banyak nih yang kuliah salah jurusan. Apa emang udah dari awal itu udah informatika atau di bidang lain? Kalau dari awal mungkin ya informatika. Waktu saya sampai di kelas 3, saya mulai suka dengan informatika itu ketika saya pertama kali punya Android dulu kan masih apa? Oh iya. Nah, itu mengulik-ulik sistem. Namun ketika SMK, dilalah saya itu di penjara. Di penjara gimana maksudnya ini? Penjara tapi cuti. Oh. Di SMK saya dan jurusannya waktu itu saya multimedia. Jadi saya waktu SMK jadi bilang keluar dari saya multimedia. Oh. Tapi dunia multimedia termasuk juga kan informatika seperti itu. Bisa dibilang semi termasuk karena informatika itu bukan tentang hanya multimedia saja. Kalau misal kita lihat di Peradaban sendiri, kan itu ada dua jurusan, yang mana dua jurusan tersebut itu sama-sama di komputer. Ada TI sama SI kan, dari informatika sama jurusan informasi. Kalau misal multimedia itu lebih banyak pakai SI. Oh iya. Tapi ada nggak sih skill utama untuk masuk ke dunia informatika seperti itu? Apakah kita harus bisa dari dasarnya dulu atau bagaimana? Kalau yang dimaksud skill utama itu dari bahasa programnya, menurut saya itu nggak perlu menginvestasi ini itu nggak perlu. Tapi kalau masalah dasar atau fundamental itu sangat perlu. Tapi ada nggak sih kesulitannya gitu atau kesulitannya dunia informatika itu seperti apa gitu? Kalau tanya kesulitan sama semester 7 ini banyak ngeluh ya. Keluarnya seperti apa tuh Pak? Kita kan saya kan masih semester 3, jadi kan harus ada pengalaman gitu. Oke, saya sendiri kan sekarang semester 7 itu lagi ngerjain project PKL ya. Project plus laporan. Beda sama teman-teman yang lainnya kok di luar. Saya kan mungkin ya, kayak pendidikan gitu, PPL kan hanya laporan. Kita kan di sini sama project. Kalau dibilang pusing sama urusan di programnya atau kerja enggak sih? Karena mungkin udah passion ya. Tapi kalau kerja buat sedikit kan. Oke, jadi nih buat teman-teman informatika, kalian jangan putus asa lah atau mengeluh lah. Kalian harus berjuang aja ya Mas ya, belajar semua dunia informatika. Karena dunia informatika itu enggak sesulit yang kita bayangkan gitu ya Mas ya. Oke. Tapi ada nggak sih Mas harapannya gitu loh buat teman-teman kita nih supaya jangan ambil salah jurusan dan kebanyakan kan salah jurusan sampai jadi tidak jurusan. Kalau salah jurusan ya, mungkin bukan hanya Anda, banyak orang di luar sana, berusaha di luar sana, dalam sini di Peradaban mungkin merasa salah jurusan. Tapi menurut saya namanya ilmu itu beda yang sama. Saya sendiri waktu SMK ambil multimedia pun itu bukan dari saya dan bukan dari saya. Tapi setelah kita alumni, kita dalami, kita cintai apa yang telah kita laksanakan, itu akan menjadi lebih baik sih. Jadi jangan patah semangat yang mungkin merasa salah jurusan. Silakan Anda rasakan dulu kira-kira yang Anda lakukan sekarang itu bisa Anda lakukan atau enggak. Karena masih
semangat belajar dulu, jalani aja dulu. Siap. Saya juga kayak termasuknya salah ambil jurusan nih mas. Soalnya basic pemrograman juga saya kurang. Ya tapi saya kan belajar sama tapi kan informatika sama teknik informatika itu berbeda atau enggak sih? Ini pertanyaan yang menarik. Ini juga salah satu pertanyaan yang dilontarkan ketika pertama kali kita akan membuat nama kita. Iya. Waktu menuju setahun kemarin itu kan ada sedikit konfrontasi, ada teknik informatika dan informatika. Kalau kita lihat kampus yang lain yang besar, yang fakultas informatika yang teknik itu kan maksudnya fakultas saintek. Kalau yang informatika jurusannya pendidikan itu maksudnya fakultas pendidikan. Nah kalau dibilang juga agak berbeda kalau yang di fakultasnya berbeda. Contohnya di UNES, saya ambil contoh di UNES, saya pernah kegiatan di UNES itu menemui teman yang ada informatika fakultas saintek, ada informatika yang fakultas pendidikan dan berbeda. Oh bedanya cuma di ranah teknik itu berarti ya tekniknya dan juga tadi di pendidikannya. Kan ada fakultas pendidikan dan teknik ini berbeda ya. Ini kalau diperhatikan sendiri kan fakultasnya ada saintek, informatikanya itu sebenarnya nggak masalah. Begitu. Tapi untuk dari segi pelajarannya itu berbeda atau sama untuk teknik dan informatika itu? Menurut saya sama saja, tergantung di mana fakultasnya. Kalau misal fakultas saintek ya masih semi-semi teknik karena kita di fakultas saintek bukan fakultas pendidikan. Kalau di fakultas pendidikan mungkin akan sedikit berbeda karena ada mungkin separuhnya itu materi pendidikan teorinya. Kalau di fakultas saintek itu tetap teknik meskipun namanya hanya informatika saja. Itu kalau menurut saya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan antara informatika dan teknik informatika itu seperti itu. Tapi saya sendiri ya mas, dan teman-teman yang lain yang belum bisa ini codingan ya, langkah awal itu seperti apa? Awal untuk mempelajari codingan itu seperti apa? Langkah awal ya jelas langkah awal seperti kita sekolah itu ada teknik, kemudian ada sekolah menengah yang begitu. Ketika kita belajar sesuatu itu dari awal kalau biasanya itu belajar fundamental programming guys. Jadi masalah bahasanya yang penting lah ada yang mulai dari Java, ada yang mulai dari PHP, ada yang mulai dari C#, ada yang mulai dari itu nggak masalah. Yang penting pelajari dulu fundamental apa bahasa. Kenapa? Karena sebenarnya konsepnya sama, hanya sifatnya yang berbeda. Kayak misal kita bahasa manusia dan bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, itu kan sebenarnya konsepnya sama. Ada subjek, nanti nggak objek keterangan. Kita kayak penulisan sintaksnya dalam bahasa Indonesia, aku ambil motor, Inggris saya tanya motor. Tapi itu kan sama, hanya sintaksnya saja. Terkadang ada yang diulang-ulang kalau di Indonesia seperti ini, seperti itu, pakai sama seperti Jadi sama aja ya mas, kita mau dari PHP, JavaScript dan lain sebagainya. Yang penting fundamentalnya itu ya yang paling utama. Oke. Oh ya mas, ada satu pertanyaan mengganjal di kita ini. Jadi perbedaan antara SI dan TI itu seperti apa mas? Dari segi pembelajarannya atau dari segi apa? Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik karena kali-kali dipertanyakan. Apalagi di kita di Indonesia itu dari awal bentuknya informatika sama SI itu muncul pertanyaan apa sih bedanya informatika itu karena dari awal sampai akhir makanya ada sama semua. Kalau kita telah kalau dilihat dari yang ini dari saya pernah menjelaskan bedanya tadi sama SI itu kalau SI IS, kalau saya itu CS itu menurut salah satu tapi SI itu langsung kalau CS itu komputer sistem, jadi ada di sini yang sistem informasi atau itu interaksi antara komputer dengan manusia secara sosial. Berarti kayak yang penting kalau SI itu bisa membuat sistem itu nyaman dilihat oleh orang secara tampilan, secara pemakaiannya. Nah kalau CS itu lebih ke penggunanya, algoritmanya. Mungkin yang kita dari
Contohnya itu kayak misal di web itu kan ada bagian front end, ada bagian back end. Kalau kita bagi SI itu di bagian front end atau yang tampilannya, kalau TI atau informatika itu bagian back end atau yang ribet-ribetnya gitu. Yang tambah kurang bagi kalian. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman perbedaan antara TI dan SI. Oke Mas, jadi pertanyaan terakhir nih, tip dan trik untuk teman-teman kita yang mungkin salah ambil jurusan atau yang awam gitu, trik dan tipnya itu seperti apa? Gini, aku ambil dari pengalaman aja. Kan teman-temanku yang sekelas juga banyak yang merasa salah jurusan. Ya teman-temanku juga ada kelaparan yang merasa salah jurusan. Tips dan triknya jangan patah semangat, terus belajar. Tapi tadi catatannya dari dasar fundamentalnya. Karena waktu saya PKL kemarin juga itu kan saya bertiga, saya tidak mungkin yang juga ada seperti saya dulu, tapi bukan berarti mereka nggak bisa. Nyatanya kemarin waktu kita PKL kita belajar bareng dari awal, dari dasar belajar. Waktu kemarin kita kita belajar seperti apa cara membuat variabel linear, seperti apa cara membuat function linear dari awal. Akhirnya bisa juga. Sekarang mereka bisa juga wanita itu bisa. Yang penting mau belajar dan belajarnya di dasar karena lompat. Oke, siap. Oke teman-teman informatika, jadi seperti itu ya. Kita masuk dunia informatika itu jangan beranggapan kita salah ambil jurusan atau apalah dan sebagainya. Yang penting kita tetap semangat, terus belajar, jangan meloncat. Dan itu adalah trik dan dari Mas Nova Adi Saputra. Oke Mas Nova, mungkin cukup sekian podcast kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih, ada pembelajaran dari Mas Nova. Dan semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Biner.